Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan vaksinasi cair ekstra kental dengan pelarut N-heksan dan etil asetat. Dosen pengampu pada praktikum fitokimia ini yaitu Ibu Belariana dan Ibu Nurul Ambardani. Kemudian anggota kelompok kami yaitu ada Dimas Pitama Putra, Ditya Ningsih, Dewi Sekar Anggreni, Firda Maisan, Fitria Nur Fazriah, Nabila Hurulaini Nur Rahman, Nabila Sulfina Fauzia, dan Nadian Jelita Putri. X. Kemudian selanjutnya, tujuan praktikum fitokimia kali ini yaitu menentukan efektivitas penggunaan dua pelarut N-heksan dan etil asetat dalam pemisahan senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya dengan metode fraksinasi cair dan dibuktikan dengan kromatografi lapis tipis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, kemudian di sini ada latar belakang untuk vaksinasi. Vaksinasi merupakan proses pemisahan jenis senyawa yang terdapat pada tumbuhan. Vaksinasi cair-cair, metode pemisahan dengan menggunakan dua cairan pelarut yang tidak saling bercampur, sehingga senyawa yang diinginkan dapat terpisah. Itu menurut Alam dan Taheb tahun 2003. Kemudian prinsip vaksinasi, prinsip yang digunakan dalam proses ekstraksi cair-cair adalah pada perbedaan koefisien diversitas terlarut dalam dua larutan yang berbeda fase dan tidak saling bercampur. Untuk vaksinasi dengan KLT, pemisahan senyawa berdasarkan pada perbedaan kepolaran senyawa terhadap fase gerak dan fase diamnya. Pada KLT fase diam yang digunakan yaitu silika gel PF254 pada plat kaca ukuran 20 cm x 20 cm, sedangkan fase geraknya berupa campuran pelarut N-heksan banding etil asetat dengan perbandingan 3:7. Itu menurut Herman dan kawan-kawan tahun 2016. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ke alat dan bahan. Nah, alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada batang pengaduk, corong kaca, corong pisah, kemudian ada Erlenmeyer. Next. Kemudian ada gelas kimia, gelas ukur, lampu UV, pipet tetes. Dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu ada air, aluminium foil, chamber KLT, ekstra kental, etanol 20%, etil asetat, N-heksana, inset plat KLT, dan plat KLT. Ya, selanjutnya di sini ada prosedur. Yang pertama ada vaksinasi N-heksana. Disiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan diperlukan, kemudian dilakukan pelarutan ekstrak dengan etanol 20% dalam gelas kimia. Selanjutnya dimasukkan larutannya ke dalam corong pisah, kemudian disiapkan N-heksana dan dimasukkan ke dalam corong pisah tersebut. Setelah itu dilakukan pengocokan, corong pisahnya ini sampai sesekali dibuka keran penutupnya, lalu dibiarkan memisah menjadi dua fase. Nah, setelah terpisah menjadi dua fase, tutup corongnya itu dibuka gitu ya, dan kemudian disiapkan gelas kimia di bawah keran, lalu keran penutupnya itu dibuka. Nah, kemudian setelah itu kerannya ditutup ketika sudah mendekati batas fase. Lalu setelah itu dikocok dan didiamkan kembali dan dibuka kembali secara perlahan gitu, sampai sisa fase etanol air habis. Nah, kemudian ditampung fase N-heksana pada wadah yang berbeda dan dimasukkan kembali fase etanol air sambil ditambahkan N-heksana. Nah, ini vaksinasi N-heksana ini dilakukan secara triplo. Ini ada videonya.
fraksinasi ekstrak cair dengan 3 pelarut ya. Sini. Yang pertama disiapkan dulu alat bahannya. Ada corong pemisah gitu ya, ada pipet, ada gelas ukur, gelas kimia, ada elemen yang berisi larutan. Ada cawan penguap yang berisi ekstrak juga di situ. Dan juga ada spatel dan batang pengaduk. Nah, selanjutnya disiapkan etanol 20%. Diukur dulu di gelas ukur ya. Ini sampai mendekati garis batasnya, lalu sisanya dipipetkan ya. Kemudian dilarutkan ekstrak yang tadi ada di cawan penguap itu dengan etanol 20%. Dilarutkan dulu di atas cawan penguapnya, diaduk sedikit gitu ya. Kemudian nanti dituangkan ke gelas kimia. Nah, dari situ ditambahkan keseluruhan dari etanolnya. Lalu diaduk. Setelah itu dimasukkan ke dalam corong pemisah. Dengan menggunakan corong tentunya supaya tidak berantakan. Nah, kemudian disiapkan enheksananya dulu, diukur terlebih dahulu. Ya, sebenarnya di sini bisa langsung dimasukkan ke corong pisah ya, tapi di sini kenapa dimasukkan dulu ke gelas kimia yang sebelumnya, itu agar sisa-sisa dari fase sebelumnya itu tetap terbawa dan masuk ke dalam corong pemisah. Itu dimasukkan enheksananya. Nah, setelah itu dimasukkan kembali tanya. Nah, lalu corongnya ini ditutup ya. Nah, setelah ditutup dikocok. Nah, dikocok terlebih dahulu ke arah depan sambil sesekali dibuka keran penutupnya. Nah, setelah tadi dikocok, kemudian didiamkan dan dibiarkan untuk memisah menjadi 2 fase, yaitu antara fase etanol air dan fase enheksana. Nah, kemudian setelah terpisah, gitu ya, disiapkan gelas kimia di bawahnya dan dibuka keran, dibuka keran supaya fase etanol airnya ini keluar. Nah, kemudian ditutup ya sampai tadi mendekati batas fasenya. Gitu ya. Setelah itu dikocok kembali dan ditaruh, didiamkan. Kalau misalkan tadi sudah lebih terpisah kembali, ya dibuka sehingga sisa dari fraksi etanol airnya ini keluar. Setelah ini diambil gelas kimia yang lain dan fase enheksana itu ditaruh pada gelas kimia yang berbeda. Buka kembali kerannya.
Ya, kemudian dimasukkan kembali ya tadi fraksi atau fase etanol airnya, kemudian dimasukkan kembali enheksana. Jadi prosedur ini tuh dilakukan secara triplo 3 kali agar mendapatkan hasil dan jumlah yang maksimal tentunya. Nah, ini pada percobaan sekarang ini sama ya, kurang lebih prosedurnya. Jadi bedanya di sini yang digunakan adalah etil asetat gitu. Jadi tadi dimasukkan dulu fase etanol airnya, kemudian dimasukkan etil asetatnya ke dalam corong pisah gitu ya. Dan kurang lebih sama, nanti akan dikocok, kemudian didiamkan agar fasenya terpisah dan dipisahkan gitu. Dilakukan juga triplo sama. Jadi kurang lebih untuk fase atau percobaan yang satu ini juga sama. Boleh digeser teh mungkin? Nah, untuk reaksi dari etil asetat ini sama ya dilakukannya juga triplo atau sebanyak 3 kali. Ya, itu tadi pemisahan, fraksi dipisah pada yang berbeda. Jadi kurang lebih prosedurnya sama dengan fraksi yang sebelumnya. Nah, oke. Nah, kemudian seluruh larutan fraksi ini tuh dipisahkan pada gelas kimia yang berbeda dan ditutup dengan aluminium penuh. Ini juga sama ya tadi kalau seperti yang dilihat di belakang nanti juga mungkin akan ditampakkan dengan lebih jelas setelah ini. Jadi itu ada 3 fraksi yang berbeda. Ada yang etanol air, etil asetat dan enheksan. Boleh teh digeser terus aja. Ya, oke. Kurang lebih diberi perlakuan yang sama ya di sini. Sambil dibereskan mungkin. Nah, ini tadi ya 3 fraksi yang berbeda yang akan digunakan pada percobaan atau pemantauan dari fraksi. Yang pasti dari pemantauan fraksi ini pertama-tama disiapkan dulu alat dan bahannya gitu ya. Nanti ada pipet, kemudian ada kertas HVS. Nah, di sini dilakukan penotolan dari ketiga fraksi tersebut. Dilakukan penotolan, kemudian ditandai dengan pensil ya. Jadi yang mana nih totalannya gitu kan. Kemudian setelah itu dilakukan penyerahan dengan sinar UV gitu ya. Dilihat. Nah, terlihat di sini tampak ya penotolannya. Nah, kemudian dialusikan. Dialusikannya ini dalam chamber yang sudah dijenuhkan dengan fase gerak yang tentunya sesuai. Ini gambarnya ya.
Nah, ini pada UV 254 nm. Kemudian tadi satu lagi ada nih di UV 366 nm. Oke, ya. Kurang lebih prosedurnya seperti itu. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari praktikum kali ini. Yang pertama itu larutan fraksi N-heksan, gambarnya bisa dilihat ya di slide, itu warnanya kuning bening. Kemudian untuk fraksi air etanol warnanya agak ke orange, cuman agak keruh. Kemudian untuk fraksi etil asetat warnanya orange kecoklatan dengan larutan yang cukup keruh, kemudian dilakukan penotolan. Lalu setelah dielusi di dalam chamber dengan fase gerak yang sesuai, gambarnya ada di slide. Next. Ini untuk hasil ketika setelah dielusi lalu diberi sinar UV. Yang pertama sinar UV 254 nm, itu gambarnya bisa dilihat di slide. Kemudian yang satu lagi menggunakan sinar UV 366 nm. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini pembahasan tentang vaksinasi cair-cair. Nah, sebelum kita membahas tentang vaksinasi cair-cair, kita harus tahu juga nih apa sih vaksinasi itu. Nah, vaksinasi ini dia umumnya biasanya dilakukan menggunakan pelarut dengan polaritas yang berbeda. Sehingga senyawa yang bersifat polar dia akan masuk ke dalam pelarut polar juga. Nah, sedangkan senyawa non-polar dia juga akan masuk ke dalam pelarut non-polar. Nah, langsung aja untuk vaksinasi cair-cair itu apa? Dia yaitu metode pemisahan dengan menggunakan dua cairan pelarut yang tidak saling bercampur, sehingga senyawa yang diinginkan dapat terpisah. Nah, selanjutnya tujuan dari si metode vaksinasi cair-cair pada praktikum ini untuk menentukan efektivitas penggunaan dua pelarut N-heksana dan etil asetat dalam pemisahan senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya. Nah, yang dimana N-heksana bersifat nonpolar dan etil asetat bersifat semipolar. Nah, pelarut akan menarik senyawa yang sesuai dengan kepolarannya sehingga pemisahan berhasil dapat dikatakan sehingga pemisahan berhasil dapat dikatakan berhasil. Nah, untuk prinsip kerjanya vaksinasi cair-cair itu dia menggunakan pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu terdapat kelebihan dan kekurangan dari metode vaksinasi ini. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu peralatannya yang digunakan terbilang sederhana, kemudian dapat digunakan dalam skala besar juga. Nah, untuk keamanan kerjanya juga lebih tinggi dan lebih efisien tenaga karena tinggal menunggu hasil dari proses sirkulasinya. Kemudian pelarut dapat diperoleh kembali setelah proses ekstraksi selesai sehingga dapat digunakan kembali. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu waktu yang diperlukan untuk mengekstraksi sampel cukup lama dan cairan penyaring yang digunakan cukup banyak juga dan tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang mempunyai tekstur keras. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan mengenai pembuatan tadi, maksudnya mengenai vaksinasi cair-cair ini. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya bahwa vaksinasi cair-cair ini menggunakan corong pisah. Nah, kenapa digunakan corong pisah ini? Karena corong pisah ini punya tujuan sendiri, jadi dia bisa memisahkan senyawa berdasarkan kepolarannya gitu. Jadi nanti senyawa yang memiliki kepolaran berbeda akan mengikuti si pelarut ya. Nah, di sini karena berdasarkan tingkat kepolarannya, makanya kita menggunakan 3 jenis pelarut. Yang pertama ada air dengan sifat polar, kemudian ada N-heksana dengan sifat non-polar, dan juga etil asetat dengan semipolar.
Nah, sebelum dimasukkan kepada corong pisah, sebelumnya ekstrak ini dicampurkan dulu atau diencerkan dulu dengan etanol. Kenapa? Itu untuk meningkatkan kepolarannya. Jadi membantu pas proses fraksinasi dimulai. Kemudian tadi kan dilakukan 3 fraksinasi. Nah, yang pertama itu ada fraksinasi air etanol, di mana fraksinasi air etanol ini menghasilkan fraksi yang berwarna oranye. Nah, warna oranye ini menunjukkan bahwa senyawa itu telah mengikuti pelarut air yang sifatnya polar. Nah, yang kedua itu dilakukan fraksinasi anaksana, di mana dihasilkan warna fraksi yaitu berwarna kuning bening, di mana warna kuning bening ini menyatakan bahwa senyawa yang bersifat non-polar itu juga akan mengikuti N-heksana yang memiliki sifat kepolarannya yaitu yang non-polar. Nah, kemudian yang terakhir ada fraksinasi etilasetat, di mana fraksinasi etilasetat ini menghasilkan fraksi berwarna merah kecoklatan, di mana merah kecoklatan juga sama, di mana senyawa yang bersifat semipolar ini akan mengikuti pelarut etilasetat yang bersifat semipolar. Nah, kemudian tadi kan fraksinasi dilakukan sebanyak 3 kali ya. Kenapa dilakukan sebanyak 3 kali? Ini itu untuk meyakinkan gitu ya bahwa senyawa yang memiliki sifat polar atau non-polar atau semipolar itu bisa mengikuti pelarut ya gitu. Jadi benar-benar dibuktikan sebanyak 3 kali ini. Nah, kemudian tadi kan selanjutnya setelah dilakukan fraksinasi itu kan dilakukan pemantauan fraksi, di mana pemantauan fraksi ini untuk memastikan apakah fraksi ini sudah berjalan dengan baik atau belum gitu. Nah, pemantauan fraksi ini dilakukan dengan metode kromatografi lapis tipis. Nah, di sini menggunakan fase diamnya itu adalah silika gel dan juga menggunakan eluin yaitu N-heksana dan etil asetat dengan perbandingan 3:7. Kemudian didapatkan hasil dengan terbentuknya gerakan noda yang jelas. Hal tersebut dikarenakan pelarut N-heksan dan etil asetat memiliki tingkat kepolaran yang berbeda. Jadi hasilnya juga baik gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk yang terakhir, kesimpulan, yaitu efektivitas penggunaan 2 pelarut N-heksan dan etil asetat dalam pemisahan dengan metode fraksinasi senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya ditandai dengan terbentuknya gerakan noda yang jelas pada KLT setelah dielusi dengan eluen yang sesuai. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap fraksi mengandung senyawa aktif yang memiliki kepolaran sesuai dengan pelarutnya setelah dilakukan pemisahan. Next. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Dan ini ada daftar pustaka yang dipakai untuk menyusun PT ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.